warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia di video kali ini bersama saya, Ibu Emma Rindi Cahya Astuti. Selamat belajar! Nah adik-adik semua, setiap orang pasti mempunyai cita-cita dan harapan. Bagaimanakah dengan adik-adik semua? Setelah lulus SMA, mungkin adik-adik mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akan tetapi, ada pula yang mempunyai rencana untuk mencari pekerjaan. Nah, bagi adik-adik yang berencana ingin mencari pekerjaan, tentu harus mengetahui cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana isi dan sistematika surat lamaran kerja? Dan bagaimanakah cara menyusun surat lamaran kerja yang baik dan benar? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Nah adik-adik, sebelum kita menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan seseorang yang ingin bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Nah, kita harus memperhatikan isi surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan dapat disajikan dengan dua macam, yaitu ditulis tangan atau diketik komputer. Meskipun dapat disajikan dengan dua macam, surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam penyajiannya. Misalnya, format tulisan yang baik. Surat lamaran harus bersih, dari coretan, dan rapih. Serta harus memperhatikan tanda baca dan susunan baris. Nah, selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 10. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Tanggal yang ada dalam surat lamaran pekerjaan menginformasikan waktu surat tersebut dibuat. Selain itu, juga mencantumkan tempat pembuatan surat tersebut. Sebagai catatan, tempat dan tanggal surat terdapat di pojok kanan atas. Kemudian, tidak diakhiri tanda titik karena bukan kalimat. Tanggal dan tahun ditulis menggunakan angka. Nama bulan ditulis menggunakan huruf. Di awal huruf kapital, lalu huruf kecil. Kemudian yang kedua adalah hal. Hal merupakan inti tujuan surat tersebut. Dalam surat lamaran pekerjaan, hal merupakan pokok surat. Isi dari hal yaitu adalah tulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah lampiran. Lampiran adalah lembar selain surat utama yang disertakan, misalnya daftar riwayat hidup dan pengumuman. Dalam lampiran juga diterangkan banyaknya berkas yang dilampirkan. Nah, penulisan lampiran tidak boleh disingkat, misal LAMP titik. Jadi langsung lampiran. Dan penulisan jumlah lampiran tidak boleh menggunakan angka, tetapi menggunakan huruf. Yang keempat adalah alamat surat. Alamat surat berisi instansi atau perusahaan yang dituju. Alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada, tapi langsung YTH titik. Kemudian tidak boleh lebih dari 3 baris. Untuk penyebutan pimpinan, tidak boleh menyebutkan bapak atau ibu. Kata jalan tidak boleh disingkat JL, dan tiap akhir baris tidak diakhiri tanda titik. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka atau kata pembuka ditujukan untuk mengawali surat sebelum masuk ke isi. Selain itu, memberikan kesan sopan. Salam pembuka berupa kata dengan hormat.
Penulisannya diawali huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan diakhiri tanda koma. Yang keenam yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka ditulis setelah salam pembuka. Tujuannya sebagai pengantar isi surat lamaran pekerjaan. Paragraf pembuka sebaiknya ditulis dengan kalimat yang baik dan sopan. Isi paragraf pembuka adalah dari mana pelamar pekerja mendapatkan informasi pekerjaan. Kemudian informasi tersebut dapat berasal dari iklan, instansi resmi, dan inisiatif sendiri. Jika berdasarkan iklan, maka ditulis tanggal iklan tersebut keluar dan nama medianya. Yang ketujuh, isi surat lamaran pekerjaan. Dalam isi surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan beberapa hal. Hal tersebut dapat berupa identitas pelamar. Nah, identitas pelamar berupa nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, status menikah atau belum menikah, kemudian pendidikan terakhir, lalu alamat ditulis lengkap termasuk kode pos dan nomor telepon, atau bisa ditambah lain sesuai kebutuhan. Sebagai catatan isi surat lamaran pekerjaan, penulisan identitas pelamar dapat diawali dengan huruf kecil. Kemudian, setelah tanda titik 2, diawali huruf kapital, kemudian huruf kecil. Dan di akhir tiap baris tidak diberi tanda titik. Setelah identitas pelamar, isi surat lamaran pekerjaan mencakup keterangan berkas lampiran yang disertakan, yang merupakan hal yang mendukung dalam surat lamaran pekerjaan dan sesuai permintaan instansi tempat melamar pekerjaan. Yang kedelapan yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup sebagai tanda berakhirnya pembicaraan dalam surat. Sebagai catatan, yang perlu diperhatikan dalam kebahasaan yaitu penggunaan kata sapaan, seperti atas perhatiannya. Ya, di sini sebaiknya diganti kata bapak atau ibu. Jadi, atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang kesembilan, salam penutup. Biasanya salam penutup berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Penulisannya diawali huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan diakhiri tanda koma. Dan yang terakhir, ke-10, tanda tangan pengirim. Pengirim surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan di akhir penulisan surat di pojok kanan bawah di bawah salam penutup. Nah adik-adik, itu tadi penjelasan tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga adik-adik semua paham mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.